Sudah dimulai kemarin untuk hasil Pilpres di tahun 2024, dan hitungan cepat ini hingga saat ini masih diduduki peringkat 2 yang paling atas dengan beda suara yang sangat banyak antara 02 ke 01 dan ke 03. Apakah ini akan bertanda bahwa Pilpres ini satu putaran? Bisa jadi seperti itu. Kemarin kan saya prediksi bahwa ada kemungkinan 02 yang menang karena ketika Pak Prabowo dengan Gibran ini disatukan energinya ada hoki yang menyertai mereka. Nah, ternyata tembus 02 menjadikan peringkat pertama di hitungan cepat hingga saat ini. Tapi kemarin itu saya prediksinya beberapa minggu yang lalu sepertinya putaran kedua, ada putaran 2 maksudnya. Tapi kalau melihat dari perolehan saat ini, mungkinkah hanya terjadi satu putaran? Sepertinya mungkin, karena perolehan 02 ke 01 dan ke 03 sangat luar biasa perbedaannya. Tapi ya nggak tahu lagi hasil akhirnya nanti seperti apa. Karena di sini kan masih sementara. Terus teman-teman, yang namanya prediksi di setiap video saya seringkali, ya nggak setiap video, seringkali saya beri panduan bahwa prediksi ini bisa terjadi atau tidak ketika ada upaya kegigihan usaha seseorang untuk bisa melampaui dari prediksi itu. Nah, apakah ini bertanda 02 sudah berusaha gigih untuk bisa ke satu putaran? Ada kemungkinan iya, tentunya dengan segala usahanya yang luar biasa, yang pada akhirnya dia berusaha agar Pilpres ini bisa jadi satu putaran. Karena kalau sampai ke 2 putaran, suara 02 ini bisa bersaing ketat dengan koalisi 01 dan 03. Tentunya itu juga enggak diinginkan dari 02. Makanya berusaha gigih agar pemilu ini bisa satu putaran. Mari kita lihat apakah pemilu ini nanti bisa satu putaran. Secara logika kayaknya iya ya. Kayaknya iya karena perolehannya perbedaannya sangat jauh. Tapi nggak apa-apa, kita prediksi di sini. Saya ambil 3 kartu. Apakah Pilpres hari ini, hari kemarin itu bisa menjadikan satu putaran saja? Ada simbol ini teman-teman. Nah, simbol ini simbol seseorang yang melakukan perbuatan yang nggak baik. Bisa menipu, bisa modus, bisa kebohongan dan lain sebagainya ya. Tentunya seseorang ini melakukan sesuatu di balik orang-orang yang menggadap ke seberang ini. Ya, yang artinya dia melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan orang-orang di sekitarnya. Kemudian di sini ada simbol the high priestess. The perintah simbol dari angka 2. Angka 2 ini adanya kebimbangan antara putusan begini atau putusan begitu. Karena di sini yang namanya Pilpres itu kan hasilnya masih belum diketahui saat itu. Makanya di sini ada usaha-usaha yang dilakukan untuk bisa memenangkan Pilpres tersebut. Tapi di sini juga ada kebimbangan, kekhawatiran yang menyelimuti, makanya ada upaya-upaya untuk melakukan sesuatu agar sukses ya. Selanjutnya, apakah bisa satu putaran? 4 pedang. Ada kemungkinan bisa satu putaran. Walaupun di sini ada hal-hal sesuatu yang di balik layar ya, ada sesuatu di balik layar yang artinya simbol ini tadi ada hal-hal yang tidak semestinya yang terjadi. Nah, ini juga tentunya kalian sudah tahu ya, perjalanan dari 02 ini hingga sampai saat ini itu kalian sudah tahu sendiri, nggak usah saya sebutkan seperti apa. Walaupun usaha mereka ini yang menghadapi banyak tantangan, banyak hujatan dikarenakan nabrak konstitusi dan lain sebagainya, tapi mereka ini ada hoki.
Gibran sama Prabowo ini ada hoki. Makanya di sini dia berusaha segigi mungkin untuk bisa memenangkan Pilpres ini 1 putaran. Dan ini sebenarnya ada kemungkinan ke arah sana. Bisa 1 putaran. Walaupun di sini ada 4 pedang yang artinya ada banyak hal-hal yang nantinya bisa menjadikan masalah-masalah. Misalnya katakanlah 02 sudah menjadi nomor 1 di Pilpres saat ini ya perolehannya. Tapi nanti akan ada 4 pedang ini lambang dari adanya sesuatu yang terjadi. Misalnya adanya gugatan, adanya ini dan itu, kecurangan ini dan itu yang kemudian diungkapkan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya 02 ini ada kemungkinan 1 putaran. Walaupun dilakukan mulai awal dari menabrak konstitusi dan lain sebagainya yang dilambangkan ini, tapi nggak bisa dipungkiri energi dari Prabowo dengan Gibran ini ketika dipadukan ada hoki-hoki yang menyertai mereka. Nah, sudah pernah saya prediksikan kalau mereka ini ada hoki, tapi 14 Februari tanggal Pilpres ini nggak hoki buat dia. Tapi dari sisi perpaduan angka lahir mereka ini memang hokinya luar biasa. Pengikutnya juga luar biasa. Ya, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin dengan segala cara. Dan kenyataannya rakyat juga banyak yang memilih mereka. Ada kemungkinan 1 putaran di sini. Ya, semoga tembus prediksi saya karena saya juga berharap dengan 1 putaran anggaran negara juga bisa dihemat. Juga menghindari adanya bentrokan antar pendukung di sini. Karena jika sampai 2 putaran bisa sesuatu terjadi yang tidak kita inginkan. Bentrokan semakin kuat di sini. 02 koalisi gemuk. Banyak partai di situ. Ketika ada kemenangan, apakah mereka akan tetap solid di sini? Ya, apakah akan tetap solid ataukah ada gesekan-gesekan yang terjadi? Ditambah lagi kalau sekarang ini Pak Jokowi kan masih menjabat sebagai presiden, memiliki wewenang. Andai kata nanti udah lengser, tentunya sudah tidak memiliki wewenang lagi. Apakah tidak akan menjadikan adanya koalisi gemuk ini menginginkan sesuatu atau menabrak dari kesepakatan dan lain sebagainya? Mari kita lihat di sini. Harapan saya semoga mereka sekata, nggak ada benturan-benturan dan lain sebagainya. Mari kita lihat di sini bagaimanakah kondisi koalisi gemuk setelah memenangkan Pilpres tahun 2024. Koalisi gemuk. Ada simbol orang yang belayar. Artinya dari kartu ini adalah orang ini sudah berjuang dan saatnya dia berusaha untuk menjauhi masalah yang ada atau berusaha untuk mencari tempat yang tenang, yang artinya saat ini kita sudah melewati Pilpres. Dan tentunya 02 selama ini kan sudah berusaha yang luar biasa. Saatnya dia merasakan apa yang dia usahakan. Selanjutnya ada transformasi teman-teman, ada menara. Nanti ada sesuatu kejadian di koalisi gemuk ini yang bisa merubah dari kesepakatan mereka, keseiasekataan mereka. Ya, ada transformasi dan itu hitungannya bisa menunggu bulan, bisa menunggu hari atau bisa menunggu tahun. Nah, mari kita lihat apa sebabnya hal ini terjadi. Apa sebabnya hal ini terjadi di koalisi itu? Karena ada 8 pedang. 8 pedang ini simbol dari kekhawatiran, kecemasan, negatif thinking. Sebelum melangkah, sebelum bertindak sudah berhandai-handai berpikir-pikir negatif. Nah, ini yang namanya politik itu kan karena kepentingan. Mereka berkoalisi karena kepentingan. Ketika kepentingannya tidak dituruti, tentunya akan ada hal-hal yang kurang bagus di antara koalisi mereka.
Ditambah lagi di sini mulai ada pikiran-pikiran negatif terkait dari kelanjutan koalisi mereka. Yang artinya koalisinya nanti bisa adanya gesekan-gesekan ya teman-teman. Selanjutnya, gesekan itu karena apa? Karena ada 7 pedang yang menghantam atau menghujam, yang artinya adanya sebuah masalah yang akan mereka hadapi. Dan masalah ini bisa dari segala penjuru, bisa masalah apa saja. Nah, kalau mereka tidak ada kesiapan yang terjadi, mereka bisa porak-poranda dari koalisi gemuk ini nanti. Jadi di sini harus ada ketepatan hati atau atau kesetiaan ya, biar hal ini tidak terjadi. Tapi yang namanya politik itu tidak ada kesetiaan. Ketika kepentingannya tidak didengar ya bisa saja berbalik arah dan lain sebagainya ya. Habis jadi teman bisa jadi musuh, habis jadi musuh bisa jadi teman, seperti itu. Tidak ada kesetiaan di dalam hal politik, yang ada adalah kepentingan. Nah, ini terkait masalah apakah ini? Adanya 4 cangkir teman-teman. 4 cangkir ini artinya kondisi yang bisa dikatakan hubungan yang mulai renggang. Terkait adanya 7 tongkat ini. Tongkat ini lambang dari sebuah kepercayaan atau pekerjaan ya teman-teman. Jadi mungkin terkait dari misalnya kedudukan, kan bagi-bagi kursi biasanya ya. Mungkin ada yang tidak dibagiin kursi atau kursi yang diberikan tidak basah dan lain sebagainya, itu bisa saja terjadi. Dan disinilah mulai ada miskomunikasi di sebagian dari koalisi gemuk ini. Tapi apakah hal ini nanti bisa diatasi atau tidak, berefek pada perjalanan kerja, perjalanan negara Indonesia ke depannya, bisa melewati tantangan yang ada. Kemudian yang bertiga kartu ya. Di sini ada upaya untuk saling memberikan perhatian, atau bisa dikatakan adanya koreksi diri ketika ada hal-hal yang kurang bagus ini. Kemudian adanya upaya untuk bisa menggalang lagi sebuah koalisi yang baik. Kemudian demi sebuah kemajuan, atau ada satu koin ini adanya upaya-upaya untuk bisa membangun negara Indonesia yang lebih baik lagi, atau hubungan yang lebih baik lagi. Koalisi gemuk memang riskan terjadi adanya perbedaan pendapat, benturan-benturan dan lain sebagainya. Dan ini nantinya juga akan terjadi pada koalisi gemuk 02 ini. Setelah mereka memenangkan Pilpres ini, akan ada benturan-benturan, gesekan-gesekan, mungkin terkait dari pembagian kursi juga bisa ini. Dan ini menumbuhkan rasa kesenjangan di antara mereka, miskomunikasi. Tapi pada akhirnya semuanya itu bisa diselesaikan masalahnya, dan akhirnya bisa saling memberikan perhatian atau memberikan kursi sesuai dengan porsinya dan lain sebagainya, demi sebuah istana, Jadi memang ada upaya, maksudnya ada gesekan-gesekan di koalisi gemuk nanti, tapi pada akhirnya semuanya itu bisa diselesaikan dengan baik. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian teman-teman di sini, mengapa perolehan suara PDIP beralih ke suara 02? Alasannya apa? Tentunya alasannya Pak D. Apakah begitu? Mari kita lihat di sini. Apakah karena Pak D suara PDIP merosot dan berpindah ke 02? The Sun. Iya. Jadi suara 02 menjadi suara yang besar, menjadi suara yang tertinggi dikarenakan ada sosok Pak Jokowi di belakang mereka. Ini ya, memang iya.